Jadi sekarang di sini aku bakal ngebahas tentang komunikasi bisnis, terutama gimana sih kunci keberhasilan suatu komunikasi bisnis dalam sebuah bisnis, sehingga bisnis tersebut dapat berjalan dari tahun ke tahun. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antara individu atau kelompok dalam lingkungan bisnis untuk mencapai suatu tujuan organisasinya, baik itu meningkatkan efisiensi, membangun hubungan dengan pelanggan, ataupun mengelola tim. Tapi kalian tahu nggak sih bahwa 86% kegagalan proyek atau bisnis disebabkan oleh komunikasi yang buruk? Yap, betul banget. Jadi komunikasi yang buruk itu merupakan akar dari kegagalan suatu bisnis. Miskomunikasi, kurangnya koordinasi, dan juga pengambilan keputusan yang salah merupakan akar dari komunikasi yang buruk sehingga bisnis tersebut tidak dapat berjalan secara lancar. Hubungan antara individu dalam bisnis, baik itu rekan kerja, atasan, ataupun klien sangat bergantung pada kualitas suatu komunikasi. Ketika komunikasi yang buruk terjadi, motivasi karyawan akan menurun. Selain itu, klien juga akan kehilangan kepercayaan dan ini menyebabkan tujuan suatu bisnis akan sulit untuk dicapai. Lalu, bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dalam dunia bisnis? Untuk berkomunikasi secara efektif, kita perlu menyampaikan pesan secara jelas dan ringkas, aktif mendengarkan, menunjukkan empati. Dan selain itu, bahasa tubuh, nada bicara, dan juga visual juga berperan penting loh. Nah, sekarang kita akan mendengarkan dari beberapa perspektif dari pebisnis di bidang yang berbeda tentang bagaimana sih kunci keberhasilan suatu bisnis yang mereka jalankan sehingga bisnis mereka dapat berjalan sampai saat ini. Karantina itu sudah jalan tahun keempat. Kita start operasional itu bulan Juni tahun 2021. Kalau dari kita, aku sebutnya kita karena di sini ada tim kan. Aku sih ngedoktrin timku tuh gini, diferensiasi aja. Jadi kebetulan market di Singaraja itu, kalau mungkin adik sadar, beberapa tempat yang rame itu style bangunannya hampir sama, interior hampir sama, bahkan feeds Instagramnya pun dia taste-nya mungkin bisa dibilang sama. Nah, kita ngambil perbedaan dari itu. Nah, kebetulan tempat kita ini emang konsepnya industrial. Dari feeds-nya tuh aku emang dari awal nentuin beberapa pakem dari tone color Instagram yang nyambung dengan tone color tempat. Habis itu juga gaya komunikasi di desain tuh kayak gimana. Jadi aku sama tim marketing, kebetulan di sini ada tim marketing, aku bilang ke mereka kalau yang kita mau tonjolin di Instagram khususnya, kalau di sosmed itu adalah produk dan vibe. Nah, produknya itu nanti di highlight juga sama tim kita yang nanti tiap bulan beda-beda gitu. Jadi orang-orang mau nggak mau akan ngelihat siapa aja main behind-nya mana-mana. Nggak mau mereka tuh ketipu sama vibes Instagram. Jadi akhir-akhir ini memang Instagram tuh isinya jelek bagusnya tempatku itu yang aku highlight di Instagram. Jadi kalau untuk bersaingnya, gaya komunikasinya kayak gitu. Aku suka nonjolin apa yang aku punya. Kita tuh suka kelihatan beda dan kita pengen market kita tuh terbentuk secara natural. Perkenalkan, nama saya Roni Hanwasisto. Saya merupakan owner dari All Moment Studio yang bergerak di bidang jasa dokumentasi. Jadi bagaimana usaha ini saya rintis mulai tahun 2005. Ketika itu saya masih menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Denpasar, dan di sana saya banyak mendapatkan pengalaman terkait dengan merintis usaha. Jadi awalnya adalah ketika bagaimana orang lain memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengambil dokumentasi. Terus kemudian kunci daripada sukses itu kalau menurut saya pertama adalah di komunikasi. Bagaimana kita itu kan cara kita berbicara, cara kita menyampaikan apapun itu agar bisa dipercaya dengan orang lain, itu kuncinya adalah di komunikasi. Kedua adalah bagaimana ketekunan. Jadi orang sukses itu harus tekun. Orang sukses itu harus rajin. Jadi apa yang kita lakukan itu yang harus kita cintai. Jadi harus kita tekuni dan harus sering dilakukan secara berulang-ulang. Terus kemudian kunci sukses yang ketiga adalah bagaimana kesabaran. Jadi yang namanya orang usaha, bisnis itu tidak ada yang langsung
berhasil, tidak ada yang harus langsung mendapatkan keuntungan yang besar atau sukses. Yang penting adalah kesabaran. Dan yang terpenting, yang nomor 4, kunci sukses itu adalah pelayanan atau service. Bagaimana keinginan klien atau keinginan customer ini menjadi hal yang utama. Oke, kenalkan nama saya Nyoman Wali Pangkusaniwa. Saya berpangkusan di bisnis industri pakaian. Nama usaha saya Cipta Sandang Konveksi. Cipta Sandang Konveksi itu udah mulai dari 2014, berarti sekarang sekitar 10 tahun. Selama ini gitu, kita tuh yang namanya produksi itu kan detailnya lumayan ribet. Jadi pertama-tama kita juga pasti tanya ke klien seperti apa mau seragamnya, desainnya seperti apa, bahannya seperti apa. Kalau sudah misalnya fix, kita sampling. Jadi di proses sampling itu ada revisi-revisi. Kalau misalnya menurut mereka kurang, kita benahi. Kalau memang sudah oke, kita lanjut ke tahap produksi. Biasanya kalau sudah tahap produksi, kita sudah sampai baju sudah jadi, kita quality control dengan baik. Kenapa kami masih bertahan sampai saat ini? Mungkin salah satu kuncinya adalah kami bertanggung jawab penuh atas segala tindak komplain. Karena manajemen komplain bagi kami itu sangat riskan. Ketika hasil tidak sesuai dengan sampel, kami selalu memberikan garansi baik berupa pengembalian uang atau penyelesaian. Misalnya contoh baju yang rusak kita benahi, kita buatkan yang baru. Seperti itu sih sebenarnya. Nama saya Edi, saya bergerak dari dunia otomotif. Nama tokonya sekarang CV BPM. Barang kayaknya kurang lebih sama aja ya. Jadi itu bisa dibilang perang harga juga. Jadi yang kita tekankan sih lebih ke servisnya aja sih. Kasih tahu info ke produk untuk pelanggannya biar nggak salah, atau intinya kita jamin servisnya untuk pelayanan di toko itu, dan jamin kalau produk yang kita jual itu memang benar-benar ori atau enggak misalkan KW yang memang dikasih tahu dari awal gitu. Kalau tips and trick sebenarnya aku nggak tahu ya gimana bilangnya, tapi kayaknya hampir semua orang yang jualan tuh bilang yang penting berani dulu deh. Karena kalau kita nunggu pinter nggak bakal jalan. Aku sendiri buka Panamena di kondisi yang aku sama sekali nggak ngerti cara buat kopi. Aku tuh cuma bisa ngopi, suka nongkrong. Jadi 2 poin itu, dari sana aku belajar, ya Astungkara jalan tahun keempat, masih bisa survive dan ya kondisinya makin membaik. Tetap berani aja, tetap berani, jangan takut sama hutang, jangan takut tempatnya sepi, jangan takut susah. Jangan pernah takut untuk merintis usaha, dan jangan pernah takut untuk gagal dalam proses usaha atau bisnis itu. Yang harus disiapkan itu dia nyebutnya smart. Jadi smart itu bukan dalam artian pintar, memang si pintar itu ada faktornya juga. Cuman itu dibelah lagi jadi S, M, A, R sama T. Jadi S-nya itu lebih ke semangat, M-nya itu ke mahir, A itu analisa, terus R-nya itu rujukan, sama T-nya itu ke tindakan. Oke, jadi kesuksesan itu tidak datang kepada orang yang menunggu, tapi kepada orang yang mau bertindak. So, tunggu apa lagi? Yuk jadi pengusaha yang inspiratif and start your business.